Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Kak Ari di video e-learning kali ini. Nah, di video ini kita akan bahas tentang infeksi saraf ya. Oke, ada pun learning outcomes yang kita bahas, yaitu definisi, gejala tanda, serta terapi dari infeksi saraf. Outline-nya yang pertama kita akan bahas tentang meningitis, encephalitis, dan meningoencephalitis, kemudian tetanus, kemudian polio, rabies, toxoplasmosis cerebri, serta kemudian absces cerebri, serta kita akan bahas tentang Cryptococcus neoformans ya. Oke, kita mulai dari meningitis, encephalitis, dan meningoencephalitis. Apa sih bedanya gitu ya? Oke, nah kita akan bedakan meningitis, encephalitis, dan meningoencephalitis. Meningitis itu ada demam, kalau kuduknya positif, tapi tidak ada penurunan kesadaran gitu ya. Nah, pada anak-anak usia di atas 1 tahun itu bisa ditemukan kawah kuduk positif, rewel, dan muntah. Apabila anak-anak kurang dari 1 tahun, itu ada UUB-nya menonjol, yaitu menonjolnya fontanel anterior ya. Sedangkan encephalitis, dia ada demam tapi tidak ada kawah kuduk dan ada penurunan kesadaran. Ya, pada anak-anak bisa timbul kejang, tonus fatik, dan refleks patologis. Sedangkan meningoencephalitis itu ada dua-duanya, demam ada, kawah kuduk ada, dan ada penurunan kesadaran. Nah, bedanya di situ ya, kawah kuduk sama kesadaran. Oke, terapinya untuk meningitis kita berikan dexamethasone 4 kali 0,15 mg per kg/BB. Berikan antibiotik empirik seperti ceftriaxone 2 kali 2 gram, dosis anak 2 kali 100 mg per kg/BB, atau cefotaxime 4 kali 2 gram, dosis anak 4 kali 200 mg per kg/BB, atau vancomycin 2 kali 1 gram, dosis anak 4 kali 60 mg per kg/BB, atau ampicillin 6 kali 2 gram untuk dosis anak 6 kali 200 sampai 400 mg per kg/BB. Untuk encephalitis, kita berikan acyclovir 3 kali 10 mg per kg/BB. Karena encephalitis itu paling sering disebabkan karena virus ya. Oke, next kita akan bahas tentang tetanus. Jadi, tetanus itu adalah penyakit akibat adanya tetanus plasmin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya adalah kaku pada rahang, ya, wajah seperti singa, perut melengkung atau episotonus, kejang, kaku pada tubuh, dan disfagia. Etiologinya berupa Clostridium tetani. Ya, pemeriksaannya adalah dengan tes spatula, tekan uvula dengan spatula. Apabila pasien menggigit spatula, berarti dia positif tetanus. Ya, oke, ada yang namanya tetanus lokal, yaitu ada kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit pada otot sekitar. Kemudian tetanus sefalik, yaitu tetanus lokal yang mengenai wajah, ya, ada distrismus, disfagia, rhinosardonicus, ya. Kemudian ada tetanus generalisata, jadi seluruh tubuh, ya, ada opistotonus, ada kejang umum, ya, ada leher kaku, dan ada istilahnya tetanus nenatorum, yaitu tetanus pada bayi baru lahir, biasanya terjadi karena infeksi tali pusat, ya. Bayi tidak mau menetes, spasme, ya, ada trismus, gitu sama, ya. Nah, untuk screening tetanus menurut Ablets, itu ada grade 1, itu trimus saja, ya, tidak ada kejang, tidak ada gangguan menyala, TTV masih bagus. Grade 2, itu trismusnya sedang, kejang dengan rasanan, kemudian ada takipnu dan disfagia ringan. Kemudian grade 3, itu trismus berat, kejang spontan, takipnu dan disfagia. Dan grade 4 itu gangguan TTV, ya. Oke, terapinya adalah manajemen luka, berikan oksigenasi, dan rawat di ruang isolasi untuk meminimalisir rangsangan gitu ya. Kemudian atasi toksin yaitu dengan pemberian ATS 50.000 sampai 100.000 unit IM dan HTIG 500 unit secara IM atau intravena. Kemudian atasi bakteri dengan pemberian penicillin prokain 1,2 juta unit IM setiap 6 jam selama 10 hari. Untuk anak-anak kita berikan 100.000 intraunit per kg per hari selama 7 sampai 10 hari. Kemudian pemberian metronidazol 500 mg setiap 6 jam IV dan atasi kejang dengan diazepam. Untuk tetanus neonatorium, terapinya adalah pertama kita bersihkan tali pusat, eradikasi kuman, kemudian atasi toksin ya, ATS 50.000 sampai 100.000 unit IM dan HTIC, kemudian berikan antibiotik ya, penicillin prokain 50.000 unit IM setiap 12 jam atau ampicillin 50 mg per kg/BB per dosis atau metronidazol 15 mg per kg/BB per dosis dilanjutkan 7,5 mg per kg/BB ya. Nah, atau erythromycin 15 sampai 25 mg per kg/BB setiap 8 jam. Kemudian atasi kejang dengan pemberian diazepam 20 sampai 40 mg per kg/BB per hari.
Oke, kapan kita berikan vaksin tetanus gitu ya? Nah, apabila lukanya bersih itu apabila booster terakhir lebih dari 10 tahun. Apabila luka kotor itu booster terakhir lebih dari 5 tahun ya, misalnya ya. Apabila pasien tidak pernah vaksin tetanus atau vaksinnya kurang dari 3 kali ya. Nah, itu harus diberikan tetanus ya, tapi TIG-nya tidak perlu ya. Kalau misalnya lukanya beresiko mengalami tetanus ya, itu harus diberikan vaksin tetanus dan HTIG. Nah, kalau misalnya dia sudah 3 kali vaksin sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya dia lukanya bersih ya, itu 10 tahun ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 tahun harus diberikan TD. Nah, kalau misalnya lukanya bersih, lukanya kotor gitu ya, lukanya beresiko tetanus, itu 5 tahun ya. Kalau misalnya lebih dari 5 tahun dia vaksin boosternya terakhir, ya itu harus diberikan TD. Tapi TEG tidak perlu gitu ya. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan luka tetanus ya? Luka yang rentan tetanus adalah lukanya lebih dari 6 jam, kedalaman lukanya lebih dari 1 cm, luka hancur ya, luka bakar, luka tembak, luka karena suhu dingin ekstrim, luka yang menembus baju atau luka tusuk ya, ada jaringan mati dan ada kontaminasi benda asing. Itu rentan tetanus. Kita harus berikan anti tetanus. Oke, next kita akan bahas tentang poliomyelitis. Poliomyelitis adalah disebabkan oleh polio ya, virus polio. Targetnya adalah motor neuron perifer dan motor neuron batang otak ya. Gejala minornya ya bisa asimptomatik ya, ada demam, nyeri menelan, ada gangguan pada saluran cerna. Gejala mayornya itu ada demam, lumpuh seketika ya yang bersifat irreversibel, nyeri kepala dan muntah. Penunjangnya yaitu dengan darah lengkap, lumbal fungsi, serologi, EMG dan EMRA. Terapinya yaitu pemberian suportif, analgetik dan terapeutik. Polio itu yang ada yang abortif, ada yang non paralitik dan paralitik ya. Oke, next kita akan bahas tentang rabies. Nah, rabies per definisi adalah infeksi virus yang menjalar ke otak melalui saraf perifer oleh virus rabies, genus Lisa, famili Rhabdoviridae, melalui gigitan hewan terinfeksi seperti anjing, monyet, kucing, serigala, kelelawar gitu ya. Stadiumnya ada stadium prodromal, yaitu ada demam, malaise, mual, dan rasa nyeri tenggorokan. Kemudian ada stadium sensori, ya ada nyeri, kemudian panas dan kesemutan pada bekas luka. Kemudian ada cemas berlebihan terhadap perasaan sensoris. Kemudian ada stadium eksitasi, jadi dia ada fobia ya, hidrofobia, dia takut air ya. Kemudian pupilnya dilatasi, hiperlakrimasi, hipersalivasi, hiperhidrosis gitu ya, dan bisa apnu. Nah, sering sekali pasiennya meninggal di stadium eksitasi. Kemudian ada stadium paralisis. Paralisis itu ada paresis otot progresif karena gangguan pada membrana. Nah, untuk penanganan luka pasien rabies, fase awal kita harus bersihkan dengan air sabun 10 menit ya. Kemudian bilas dengan air bersih. Kemudian diberi demen dengan alkohol dan tinktura iodin ya. Kemudian bila mengenai mata harus cuci lebih lama dan vaksinasi untuk pencegahan. Untuk fase lanjutan, isolasi pasien ya, dan tidak ada terapi untuk penderita yang sudah ada gejala positif rabies ya. Hanya suportif saja. Oke, untuk penanganan luka pada rabies untuk resiko rendah itu hanya diberikan PAR saja ya. Jenis lukanya misalnya eksurasi pada tangan, pada kaki atau jilatan. Nah, itu bisa PAR saja. Kalau resiko tinggi, misalnya luka pada kepala, bahu, atas ya, luka pada tangan atau kaki, itu bisa berikan PAR dan SAR. Untuk VAR itu diberikan di deltoid IM ya. Dosisnya bisa mengikuti regimen Essen atau regimen Zagreb. Untuk regimen Essen itu diberikan 0,5 mili pada hari ke-0, 3, 7, 14, dan 28. Untuk regimen Zagreb itu diberikan pada hari ke-0, 7, dan 21. Hari ke-0 diberikan 2 dosis gitu ya. Nah, untuk SAR-nya itu diberikan 40 intraunit per kgbp, disuntikan infiltrasi pada luka sebanyak-banyaknya, sisanya IM. Jika serum homolog, itu dosisnya 20 intraunit per kgbp. Jika lukanya pada hari lain, 4 kelainan. Jika sudah pernah vaksin, ya,
Cukup VAR hari ke-0 dan ke-3, namun jika gigitan berat harus berikan dosis lengkap. Nah ini ya, jadi kalau misalnya ada gigitan anjing atau monyet, kalau misalnya hewannya ditangkap, kita observasi 10 sampai 14 hari. Ya, kalau resiko tinggi kita berikan VAR dan SAR. Kalau hewan mati lanjutkan VAR. Kalau hewan sehat stop VAR. Kalau resiko rendah tidak diberikan VAR ya. Kalau hewannya mati kita berikan VAR. Kalau misalnya hewannya sehat tidak perlu VAR. Kalau misalnya hewannya hilang, kita tetap berikan VAR dan SAR. Ya, kalau resiko tinggi, kalau resiko rendah berikan VAR. Ya. Oke, next kita akan bahas tentang toxoplasmosis cerebri. Toxoplasmosis cerebri itu nanti gejalanya adalah nyeri kepala kronis, ya, ada kejang, ada penurunan kesadaran. Biasanya terjadi pada pasien-pasien HIV, ya, jadi ada penurunan berat badan, ada diare lama, gitu ya. Etiologinya adalah adanya toxoplasma gondii. Ada penunjang, CT scan ketemu gambaran multiple ring enhancement seperti ini, ya. Terapinya adalah dengan pemberian sulfadiazin plus spiromethamine. Apabila ibu hamil kurang 18 minggu, berikan spiromethamine. Nah ini ya bisa dari kucing ya dia. Jadi banyak yang bilang kalau hamil atau sebelum hamil jangan dekat-dekat dengan kucing ya. Karena berisiko mengalami toxoplasmosis cerebri. Oke, next kita akan bahas tentang absces cerebri ya. Nah, absces cerebri ini ya gejalanya ada nyeri kepala kronis, ada kejang, ada penurunan kesadaran, biasanya pada pasien HIV ya. Penyebabnya bisa karena TB atau komplikasi dari OMSK. Penunjangnya adalah dengan CT scan dengan kontras, nanti ketemu single ring enhancement. Terapinya kalau misalnya di absces TB, berikan OAT plus prednisone. Apabila karena bakteri, berikan ceftriaxone plus metronidazole plus gentamicin IV. Oke, next kita akan bahas tentang Cryptococcus neoformans ya. Nah, Cryptococcus neoformans juga sama, nyeri kepala kronis ya, ada kejang, penurunan kesadaran sering terjadi pada pasien HIV atau yang sering kontak dengan burung. Penyebarannya adalah dengan feses burung. Penunjangnya dengan pemeriksaan tinta India ketemu gambaran telur mata sapi. Terapinya adalah dengan terapi amputresif. Oke, kita kuis dulu ya. Pasien dengan HIV datang dengan keluhan nyeri kepala yang berat. Keluhan disertai demam dan nyeri kepala. Pada tanda vital didapatkan suhunya 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan gangguan neurologis vokal. Pada CT scan ketemu gambaran multiple ring enhancement. Apakah penyebab yang paling mungkin? Oke, kasnya adalah ketemu multiple ring enhancement. Itu merupakan toxoplasma gondii. Ya. Oke, sekian untuk video e-learning kali ini. Sampai jumpa di video e-learning berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.